Sabda Nabi SAW, "An-nahiyatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yawmal qiyamati wa 'alayha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarab." Wanita yang meratap atau niyaha pada saat ada kerabatnya meninggal dunia dan dia berlebih-lebihan dalam sedih itu, apabila dia tidak bertaubat sebelum kematiannya, maka pada hari kiamat dia akan dibangkitkan dalam keadaan dipakaikan pakaian dari cairan tembaga seperti mantel dan penyakit kudis, atau tembaga serta mantel dari penyakit kudis. Ya. Dan ini ulama mengarahkan ini kepada zahir hadis. Artinya betul-betul nanti akan seperti itu hukumannya. Hari kiamat akan dipakaikan bagi wanita yang sibuk niyaha. Dia teriak-teriak, pukul-pukul pipinya, mungkin dijambak rambutnya, teriak-teriak, menyesali kematian yang sedang terjadi pada kerabatnya atau orang yang dia cintai. Itu kalau tidak bertaubat maka akan diberikan baju atau mantel pada hari kiamat dari timah yang panas, tembaga, cairan tembaga, dan juga berisikan penyakit kudis, penyakit yang gatal. Nah seperti itu gambaran global dulu yang diangkat oleh penulis. Nah karena buku ini adalah buku yang ringkas, hanya menjelaskan poin-poinnya, kita akan masuk kepada syarahnya. Baik, kita akan masuk kepada penjelasan lebih jauh, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, kita harus fahami dulu, kalau kematian itu sesuatu yang mutlak, nggak bisa dihindari, pasti akan datang kepada setiap orang di antara kita. Dan itu akan datang secara misterius, tiba-tiba dia datang, kita tidak tahu kapan, di mana, bagaimana bentuknya, bagaimana dahsyatnya, kita tidak tahu. Tapi pasti setiap orang akan menghadapi kematian. Dan dia adalah satu-satunya pintu menuju kepada kehidupan akhirat yang sifatnya abadi, dan juga di sana kita akan melihat hasil daripada amal kita. Selama ini kan di dunia kalau kita sholat, kita puasa, sedekah, haji, apa saja, majelis ilmu begini, kita nggak lihat hasilnya. Kita cuma mengerjakan sebagai bentuk perintah. Nah kapan kita lihat hasilnya? Justru kalau sudah melalui prosesi kematian. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari kebaikan akan diperlihatkan dan diberikan balasan nanti di sana setelah kematian di alam akhirat. Ya, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari keburukan akan diperlihatkan dan akan diberikan hukumannya juga nanti setelah kematian. Jadi mati itu sebuah fakta yang tidak mungkin kita menghindar darinya. Sudah terlalu banyak orang sebelum kita yang lebih tampan, lebih cantik, lebih kaya, lebih pintar, lebih segala-galanya, tapi mereka sudah melalui prosesi kematian dan mereka akan mendapatkan hasil daripada perbuatan masing-masing. Makanya Allah berfirman dalam surah Al-Imran, surah nomor 3, 185, Kullu nafsin za'iqatul maut. Al-Imran 185. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Ini terjemahannya, semua yang berjiwa, semua yang beruh pasti akan merasakan kematian. Dan sesungguhnya pada hari kiamat akan disempurnakan balasan dari amal kalian. Ya. Siapa yang di hari kiamat diselamatkan dari neraka dan masuk ke dalam surga, sungguh dia telah beruntung. Dan ketahuilah kehidupan dunia ini hanya sesuatu yang menipu belaka. Nah ayat ini potongan awalnya menjelaskan kalau orang semua pasti akan mati, gitu kan. Kemudian juga dalam surah An-Nisa, tentu ayat tentang kematian banyak sekali, tapi ini kita pilih beberapa ayat atau 1-2 ayat saja. Ayat yang keduanya itu surah An-Nisa surah nomor 4 ayat 78 tentang masalah fakta kematian akan datang. Aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana saja kamu berada, kematian pasti akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh, ya. Jadi seseorang pasti akan mengalami kematian, sebagaimana orang di sekitarnya juga harus mengalami kematian. Jadi sehebat apapun Bapak Ibu sekalian kita jaga kesehatan kita dengan makanan yang sehat, ya, semuanya serba alami misalnya, ya, natural. Kemudian udara yang asri, ya, kemudian olahraga, tidur yang cukup, tetap pada saat ajal datang dia akan meninggal dunia. Ya, sejorok apapun, maaf tanda kutip, orang tidak merawat dirinya segala macam, selama ajalnya belum datang dia tidak akan meninggal.
Makanya kita temukan banyak orang yang hidup, bahkan maaf dekat sampah, tidak peduli dengan kesehatannya, penampilannya, tapi memang kena ajal belum datang, ya belum meninggal. Nah, itu sebuah fakta. Bagi seorang muslim, mati itu justru awal segalanya. Awal segalanya. Kalau bagi orang kafir, justru akhir segalanya. Nah, ini perbedaannya. Kalau orang mukmin, dia kalau meninggal, itu kebahagiaan buat dia. Karena dia sudah terputus dari kehidupan dunia yang penuh dengan ujian. Ada capek, ada sakit, ada gangguan orang, ada kekurangan harta, dan segala macam. Namun kalau di akhirat sudah tidak ada, karena kehidupan abadi. Ya, sudah kehidupan abadi, tidak ada kematian lagi kecuali satu kali saja. Makanya dalam sebuah riwayat yang sahih disebutkan, nanti kalau ahli surga sudah masuk ke dalam surga di akhirat, ahli neraka masuk ke dalam neraka, Allah akan utus satu malaikat yang membawa seekor domba. Lalu dia akan menyeru ahli surga dan menyeru ahli neraka. Semua melihat, semua mendengar panggilannya. Kemudian dia mengatakan, apakah kalian mengenal ini? Mereka semua mengatakan, iya, itu adalah maut, kematian. Diserupahkan seperti domba. Lalu malaikat itu pun menyembelih domba tadi, lalu mengatakan kepada ahli surga, ya, khuludun bila maut, kalian akan kekal di surga, tidak ada kematian mulai hari ini. Maka ahli surga makin bahagia. Karena yang dikhawatirkan kan meninggal, karena terputus kita dari nikmat yang sedang kita rasakan, nikmat rumah di dunia, kemudian nikmat kendaraan, nikmat mungkin biologis dengan pasangan halal dan seterusnya, makanan, minuman, ini kan terputus dengan kematian. Di akhirat kita akan merasakan surga dengan segala macam fasilitasnya tanpa ada kematian lagi. Maka kata malaikat, kalian akan kekal selamanya dan tidak ada kematian, maka ahli surga bertambah gembira. Dan dikatakan kepada ahli neraka kekal selamanya tanpa kematian, maka mereka makin menyesal. Karena orang kalau disiksa, misalnya ada maling ditangkap di jalan, digebukin oleh warga sampai mati misalnya, oleh masyarakat digebukin sampai mati. Begitu dia mati, kita sepakat pasti tidak akan mungkin dipukul lagi. Karena orang tahu orang mati nggak akan rasa sakit. Di neraka tidak ada kematian, sehingga orang merasakan siksa itu 24 jam non-stop. Ya, makanya ini penyesalan yang luar biasa bagi mereka yang meninggal dalam keadaan kafir, musyrik, dan juga munafik. Nah, seperti itulah. Nah, tapi saksi bahasan kita adalah bagaimana mati itu pasti akan datang, mau nggak mau. Cuma bagi orang mukmin dia adalah awal segalanya. Dan dipastikan selama tiket kita sama, iman dan amal soleh kita akan ketemu. Bapak Ibu terpisah dengan siapapun, dengan pasangan hidup, dengan orang tua, dengan mertua, dengan saudara, dengan anak-anak, dengan siapa saja. Kita pasti akan ketemu. Tidak ada istilah tidak ketemu, karena kita pasti akan dibangkitkan oleh Allah SWT di hari kebangkitan. Yaumal hasyr, ya, yaumal nashr, hari dibangkitkan, hari din, hari pembalasan yang kita selalu baca dalam Al-Fatihah setiap salat, Maliki Yaumiddin, Raja pemilik hari pembalasan gitu ya. Dan sekian banyak tentunya nama-nama seperti hari kiamat sendiri, hari kebangkitan, artinya itu semua pasti akan kita ketemu. Kalau tiketnya sama, iman dan amal soleh sama-sama akan ketemu di surga. Kalau tiketnya keliru, bukan sama misalnya, ya berbeda, kufur dan pembangkangan, maka ke neraka. Yang beriman masuk ke surga, yang kufur akan masuk ke dalam neraka. Oleh karena itu kita harus pahami mati sebuah fakta yang akan didatangi. Jadi tidak perlu kita berlebihan dalam bersedih dalam menghadapi kematian, karena dia pasti datang, mau nggak mau, cepat atau lambat, di tempat itu, di waktu itu. Kalau ada orang tabrakan, kepalanya hancur ditabrak kereta api, meledak di pesawat, gak ditemukan potongan badannya, tenggelam di lautan, dicabit-cabit oleh ikan, habis tubuhnya, dengan orang mati di atas ranjang, itu sama saja dalam gambaran Islam. Ya, itu cuma bahan ceritanya manusia saja. Tapi mereka semua melewati satu proses, yaitu sakaratil maut, proses pencabutan ruh. Kalau dia orang beriman akan mudah ruhnya keluar, kalau dia orang kafir akan sulit keluar. Begitu aja poinnya. Ya, jadi sederhana sekali. Makanya waktu Nabi SAW melihat jenazahnya Hamzah radhiyallahu anhu di perang Uhud, hidungnya terpotong, dadanya terbelah, yaitu dalam kondisi betul-betul menyedihkan, sampai kata Umar bin Khattab, saya belum pernah lihat Nabi SAW sedih sesedih pada saat di Uhud melihat pamannya. Tapi Allah menghibur Nabi SAW dengan Jibril datang menyampaikan berita gembira kalau Hamzah ini adalah pimpinan para syuhada, dan Nabi diperlihatkan bagaimana Hamzah nanti di akhirat pada saat masuk ke surga, yaitu bertelekan di dipan-dipannya di surga. Artinya tidak ada hubungannya antara jasad yang hancur itu dengan nanti dia selamat di akhirat. Bisa saja orang mati dalam kondisi mungkin sangat sempurna fisiknya, masih cantik, masih gagah, masih kencang kulitnya, tapi dia ahli neraka.
Ya, karena dia kufur kepada Allah SWT. Bisa saja orang itu justru hancur dia saja, tapi dia ahli surga. Jadi bukan itu tolok ukurnya. Dan juga ada hadis berita gembira, kata Nabi SAW, tidak ada seseorang yang meninggal bayi, janin, baru lahir, atau minimal 4 bulan. Kalau 4 bulan lewat itu berarti sudah ditiupkan ruh. Atau meninggal sangat tua, kakek-kakek, nenek-nenek, misalnya 100 tahun, 150 tahun umurnya baru meninggal, kecuali akan dibangkitkan dengan umur 33 tahun. Kita akan ketemu mereka dalam kondisi mereka sudah besar, dewasa, yang masih kecil, dan yang tua kembali muda semua. Dan di akhirat tidak ada lagi bertambah umur, berkurang umur, nggak ada. Semua 33 tahun. Seperti itu akan dibangkitkan. Jadi kondisinya seperti itu. Kalau di surga dia senang selamanya, kalau di neraka dia akan tersiksa. Nah itu faktanya seperti itu. Oleh karena itu Islam datang menata, Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita menghadapi kematian tersebut. Tentu kalau secara keimanan kita harus punya persiapan amal-amal saleh yang banyak ya, dan kita bertobat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kalau ada orang yang meninggal, bagaimana kita menghadapi keluarga kita yang meninggal? Jangan niyaha. Nah, ini yang dibahas dengan masalah niyaha. Dan ini termasuk yang dilarang secara mutlak ya oleh Nabi SAW. Tadi sudah kita bacakan 2 buah hadis. Ini ada hadis juga diriwayatkan oleh ya, Imam Muslim, kata Nabi SAW, arba'un fi ummati min amri jahiliyah. Ada 4 perkara di umatku yang termasuk perkara jahiliyah. Harusnya setelah Islam nggak boleh ada ini, gitu ya. Lalu disebutkanlah yang pertama, Nabi SAW mengatakan la yatrukunahunna. Dia tidak akan, atau mereka tidak akan meninggalkannya. Umumnya umat ini tidak meninggalkan. Kalau mereka tidak belajar, berarti mereka tidak akan tinggalkan. Tapi ini perkara jahiliyah, nggak boleh ada di tengah-tengah kaum muslimin. Lalu disebutkan yang pertama al-fakhru fil ahsab, berbangga-bangga dengan ya jalur keturunan atau kemuliaan orang tua. Ya, misalnya dia mengatakan, oh saya ini jadi keturunan ini loh, raja inilah, apalah istilahnya gitu ya. Atau dia membangga-banggakan amal-amal orang tuanya. Yang mengatakan itu orang tua saya dulu rajin sekali sholat malam loh, rajin sekali baca Quran loh. Itu tidak penting bagi kita, karena amal tersebut hanya sampai untuk orang tua, gitu kan? Harus kita sendiri beramal menyelamatkan diri kita. Makanya seorang penyair Arab mengatakan, laisal fata man yaqulu kana abi kada wa kada. Bukan seorang anak muda yang cerdas muslim yang mengatakan dulu ayahku begini dan begitu. Walakinnal fata man yaqulu ha anadza. Tapi seorang anak muda yang cerdas muslim dia mengatakan ini loh saya. Jadi amal kita yang kita butuhkan. Nah itu banyak orang, kata Nabi SAW, bangga dengan jalur nasabnya, dengan orang tuanya, dengan prestasi mereka. Padahal sebenarnya tidak ada manfaatnya buat dia. Yang kedua, watta'anu fil ansab, mencelah nasab. Ini juga biasa orang mencela nama suku, nama keluarga. Ini nggak boleh mencela-cela nasab ya. Karena dianggap nasab dia lebih baik daripada orang lain, maka dia celah nasab orang lain. Ini nggak boleh. Ini sering saya berikan saran di pengajian-pengajian Bapak Ibu sekalian. Kalau kita sedang ada masalah sama satu orang, kerucut ke satu orang saja. Tidak usah bawa-bawa banyak orang. Karena nanti jadi banyak musuhnya. Dan bahkan banyak juga tuntutan pada hari kiamat. Misal sederhana, kalau suami istri sedang ada masalah, berarti masalah mereka berdua. Udah selesai. Didiskusikan, yang salah minta maaf, yang benar memaafkan. Clear, buka lembaran baru. Itu sering kami sampaikan dalam masalah manajemen rumah tangga. Jadi jangan dibesar-besarkan, apalagi membawa-bawa keluarga. Sampai mengatakan memang orang tua kamu itu tidak mendidik kamu. Misal, bahasa ini akan membawa musuh dia jadi 3. Pasangan hidupnya sama mertuanya 2. Ini bermasalah, jadi dia harus minta maaf pada 3 orang. Kalau dia bilang misalnya memang keluarga kamu itu, kalau keluarganya 300 orang, misalnya itu kan bahaya. Atau memang suku kamu memang begitu ya. Nah misal contoh ya, menyebutkan nama-nama suku tertentu, ini bahaya sekali. Atau misalnya ada orang Indonesia muslimah misalnya menikah sama laki-laki Amerika misalnya. Lalu orang Amerika ini bilang, ini contoh saja. Dia bilang memang perempuan Indonesia begitu ya, atau orang Indonesia begitu ya. Contoh, dia lagi jengkel sama istrinya. Ini dia berhadapan dengan 280 juta jiwa. Dan itu. Jadi jangan sampai ke sana-sana bahasanya, karena bermasalah itu ya. Cukup satu orang kerucutkan, fokus kepada masalah inti, masalah apa, pecahkan. Kita salah minta maaf, kita benar kita memaafkan, clear, selesai. Sesederhana itu Islam mengajarkan.
Yang ketiga adalah wal istisqa bin nujum. Yang ketiga ini adalah minta hujan, ya, atau menganggap turunnya hujan dengan munculnya bintang tertentu. Jadi anggap hujan turun itu karena bintang ini terlihat, bintang itu terlihat. Ini termasuk dalam ramalan bintang, ya. Kalau sekarang mungkin sudah online, lebih canggih. Dulu saya ingat waktu saya masih kecil aja, saya lihat keluarga banyak sekali suka beli majalah yang dicari baca bintangnya. Ini Sagittarius, ini Taurus, ini Gemini. Dan ini semua nama-nama dewa orang-orang Yunani. Dan ini harusnya tidak boleh ada dalam kehidupan seorang muslim. Karena nanti ditebak di situ kan. Tebak cintanya, tebak jodohnya, tebak rezekinya, tebak nasibnya. Ini semua ramalan bintang. Hukumnya haram dalam Islam. Tidak boleh. Oleh karena itu tidak perlu kita kembangkan bintang-bintang tersebut. Tidak ada hubungannya sama kita sama sekali. Ya, kalau kita mengenang cuma tanggal lahir, tahun lahir, oke lah. Untuk mengetahui nanti jumlah umur kita. Tapi kalau kita hubungkan dengan bintang itu nggak boleh. Itu perkara jahiliyah. Ya, yang tidak boleh. Apalagi kalau sudah sampai ke macam-macam sekarang, ya. Kalau kita masuk ke agama-agama lain itu lebih dalam lagi, macam-macam. Ada simbol-simbol ular lah, naga lah, dan segala macam. Ini ada dalam Islam. Masuk dalamnya juga ini adalah masalah rumah, feng shui rumah, ya, menganggap ini sial, itu sial, kalau begini bentuknya, kalau begitu bentuknya, dan segala macam. Ini dalam Islam semua tidak ada. Ya, yang ada kalau betul ada dalilnya, oke. Seperti contoh WC, maaf, tidak boleh membelakangi dan menghadap kiblat. Contoh, itu ada hadisnya, oke. Selain daripada ini kita biasa saja, santai saja gitu, ya. Tidak perlu ada pemahaman-pemahaman yang keliru dalam masalahnya. Dan yang terakhir, yang keempat, yang perkara jahiliyah ini yang sedang kita bahas, an-niyaha, ya. An-niyaha sini, ya. Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan dalam kitab Al-Adhkar beliau di halaman 146, yang terjemahannya umat Islam sepakat keharaman niyaha terhadap mayit, berteriak dengan teriakan jahiliyah dan berteriak dengan kecelakaan di saat musibah sedang datang. Ya. Kenapa terjadi pada dia? Kenapa bukan terjadi pada saya? Kenapa begini dan begitu? Ya, kesian dia masih muda, dia orang baik kok. Kenapa harus dia yang tabrakan? Kenapa bukan ini? Jadi begitu-begitu. Ya, bahasa-bahasa ini. Akhirnya dia meratapinya, kayak dia menyesali kok itu terjadi, gitu ya. Nah, seperti itulah. Imam Nawawi juga mengatakan rahimahullah, ketahuilah bahwa niyaha adalah mengeraskan suara dengan menghitung-hitung kebaikan mayit. Ada juga yang mengatakan niyaha adalah menangis dengan menghitung-hitung kebaikan mayit. Ya, maksudnya kok bisa sih dia meninggal padahal dia orang baik loh, dia sholat 5 waktu, dia selalu sholat malam. Dia di sini bukan sedang menyebutkan kebaikan mayit, tapi sedang menyesali kematiannya. Berbeda, ya. Kalau kita sedang menyebut kebaikan mayit boleh. Ya, karena kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, "Uzkur mahasina mautakum." Sebutkanlah kebaikan jenazah kalian. Ya, kalau sudah meninggal boleh kita puji ibadahnya. Kalau masih hidup kan kita tidak boleh puji ibadahnya, ya. Makanya pernah ada sahabat sholatnya indah sekali, sampai ada sahabat yang lain mengatakan, "Ya Rasulullah, saya suka orang ini karena Allah. Sholatnya bagus banget," gitu. Lalu kata Nabi SAW, "Jangan kau perdengarkan dia. Karena kalau kau benarkan dia, kau akan membinasakannya." Karena kalau dia dengar pujian kita, ya kayak kita jadi riak kan gitu. Tapi kalau sudah meninggal, sunnahnya justru kita sebut-sebut. Tidak apa-apa. Itu ibu saya dulu, Masya Allah sempat bangun masjid 3 misalnya. Atau dia Alhamdulillah sudah sempat haji, dia sempat umrah berapa kali, nggak apa-apa. Setelah meninggal, ya. Tetapi yang tidak boleh adalah, kalau kata Imam Nawawi, kalau kita sebut kebaikannya sebagai bentuk penyesalan. Kok orang baik begitu mati sih? Nah gitu. Seakan-akan dia menyesali kematian. Ini masuk dalam niyaha yang diharamkan, gitu, ya. Dikatakan oleh beliau lanjutannya, para sahabat kami, maksudnya dalam mazhab Syafi'iyah, mengatakan haram hukumnya mengeraskan suara dengan menangis secara berlebihan. Adapun menangisi mayit dengan tanpa menghitung-hitung kebaikan mayit dan tanpa mengeraskan suara, maka tidak haram. Diambil contoh perkataan atau sikap Nabi Muhammad SAW. Karena Imam SAW punya 7 anak, Bapak Ibu sekalian. 3 laki-laki, Al-Qasim, Abdullah, dan Ibrahim. 3-tiganya meninggal masih kecil. Kemudian ada 4 perempuan, yakni 7. Ada 3 meninggal di masa hidup beliau, Ummu Kalthum, Ruqayyah, dan Zainab. Yang meninggal setelah Nabi SAW meninggal itu cuma Fatimah. Dari 7 ini ada 6 orang meninggal di masa hidup Nabi SAW. Nah, waktu anak laki-laki beliau meninggal,
Dimulai dari Al-Qasim, kemudian setelah itu baru lahir Abdullah meninggal juga, baru lahir Ibrahim meninggal juga. Nah waktu Ibrahim meninggal, Nabi SAW sempat tetesin air mata. Ya, karena beliau berharap memang anak laki-laki bisa menjadi penerusnya gitu ya. Sebagaimana Nabi Ibrahim pernah berharap diberikan anak laki-laki, lalu lahirlah Ismail dan Ishak dari dua istri beliau, Sarah dan Hajar, dan akhirnya menjadi generasi penerus dakwah gitu kan, estafet kenabian. Nabi SAW sempat nangis dan para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apakah anda menangis? Netesin air mata tapi tidak bersuara. Kata Nabi SAW, iya, ini rahmat yang Allah masukkan ke dalam hati hamba-hambanya. Artinya ini normal, tapi tidak teriak-teriak. Itu manusiawi biasa gitu ya. Tapi jangan berlebih-lebihan. Nah itu yang dimaksudkan oleh perkataan beliau. Dalam kitab Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, ini salah satu kayak kumpulan fatwa-fatwa ya di Kuwait itu di jilid 42 halaman 49 menerjemahkan niyaha, definisinya adalah tangisan dengan suara keras. Jadi artinya orang kalau cuma suara lembut tidak apa-apa, tapi kalau suara keras yang tidak boleh. Dalam mazhab Hanafiyah, Imam Abu Hanifah mengatakan niyaha adalah tangisan yang disertai dengan menghitung-hitung kebaikan mayit. Ada juga yang mengatakan niyah adalah tangisan yang disertai dengan suara, sehingga kalau dalam mazhab Hanafiyah tidak bersuara maka otomatis dia tidak masalah gitu ya. Kemudian juga ulama Malikiyah mengatakan niyaha adalah tangisan yang disertai dengan satu atau dua perkara seperti teriakan atau perkataan-perkataan yang tidak baik. Ya, dia berdoa buruk tentang untuk dirinya. Ya mau nanti saya mati aja juga, saya nggak bisa terima. Ini pasangan saya meninggal atau anak saya meninggal, saya juga mau mati aja, ini nggak boleh. Yang perkataan ini masuk dalam niyaha. Ya. Dan hati-hati ya, di Saudi ada kejadian nyata Bapak Ibu sekalian, ini beberapa waktu terjadi. Ada satu bapak umurnya 89 tahun. Dia dalam kondisi sakit, terus didatangi oleh satu anak muda umurnya 20 tahun. Masih kelas cicitnya dia gitu ya. Bukan lagi cucunya tapi sudah cicitnya dia. Datang. Niatnya si anak muda ini itu untuk menghibur si kakek ini. Sambil mengatakan, insya Allah anda masih kuat dan segala macam. Anda paling nanti meninggalnya bersama dengan saya. Seminggu kemudian meninggal si kakek, meninggal juga si anak muda itu. Ya. Jadi tidak usah ucapin kata-kata yang seperti itu. Ya. Kita mau doakan orang supaya sembuh, silahkan. Kita mau doakan orang panjang umur, silahkan. Gak usah hubungkan kita meninggal bersama dia. Ini kan sesuatu yang tidak diperlukan sama sekali. Gitu. Ini pendapat-pendapat ulama ya. Sementara dalam mazhab Hanabila atau Imam Ahmad, mereka mengatakan bahwa saya niyaha mengeraskan suara dengan menghitung-hitung kebaikan mayit dengan jeritan atau perkataan yang bersajak. Nah biasanya orang-orang Arab itu bersajak kayak syair-syair gitu ya. Dia lantunkan syair sebagai bentuk penyesalan terhadap kenapa mayit ini meninggal dunia. Nah kenapa niyaha itu berbahaya? Karena poin dasarnya adalah dia seperti memungkiri kematian si mayit. Sebenarnya itu intinya. Makanya dia dilarang. Kayak dia tidak mau terima takdirnya Allah. Padahal dia nangis darahkah, dia teriak-teriakkah, tidak akan mungkin hidup lagi. Mati ya mati sudah. Cuman kita dihibur dalam syariat Allah kalau dia tetap akan kita ketemu nanti setelah kita meninggal dunia. Nah seperti itulah ya. Oleh karena itu kita tidak usah berlebihan. Kita tinggal lakukan apa yang syariat ajarkan. Kalau orang sudah meninggal, kita perbanyak amal buat dia. Mohon ampun buat dia, bersedekah buat dia, haji dan umroh buat dia. Nah seperti itulah. Jadi tidak perlu kita terjerumus dan membuang-buang waktu banyak ke dalam kesedihan, padahal sebenarnya itu sesuatu yang tidak mungkin lagi membuat dia hidup. Kalau kita menangis 3 hari 3 malam dan ternyata mayit hidup lagi, ya lain. Ini kan tidak. Berarti tidak ada tidak ada manfaatnya. Tidak akan mendatangkan manfaat, justru akan mendatangkan ya kemurkaan Allah SWT, karena seakan-akan kita pungkiri itu, kita tidak terima apa yang Allah putuskan. Orang yang niyaha ini terhitung dosa besar, karena dalam hadis disebutkan itu seperti orang yang kufur ya. Jadi dia dosanya dosa kufur tapi belum keluar dari Islam. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ithnatani fin nasi huma bihim kufrun." Ada 2 perkara pada manusia yang menyebabkan mereka sampai pada kufur.
Maksudnya tidak keluar dari Islam, Bapak Ibu sekalian, tapi dosanya bobotnya seperti dosa kekufuran. Ya. Yang pertama adalah at-ta'nu fin nasab, ya, menghina jalur keturunan orang, mencela nasab orang, ya, suku orang, keluarga orang, itu nggak boleh kita hina. Sebenarnya sih kalau kita bicara masalah menghina ini secara umum semua nggak boleh ya Bapak Ibu sekalian ya. Makanya Nabi SAW bersabda tentang hadis riba, bab riba ya. Riba itu 73 level tingkatan. Yang paling rendah sama dengan seseorang berzina dengan ibunya sendiri. Itu saking beratnya riba. Tapi bukan ini kita bahas. Kata Nabi SAW, dan level tertingginya, level ke-73-nya, itu setara dosanya dengan menghina dan merendahkan seorang muslim. Jadi berat banget itu ya. Makanya kalau kita lihat kekurangan fisik seseorang, jangan dihina. Ya, apa saja jangan hina. Pokoknya jangan pernah masuk ke bab hina. Kalau tidak ada pada kita apa yang diujikan pada dia, misalnya kekurangan warna kulit, paras wajah, postur tubuh, kedudukan, jabatan, segala macam, kita bersyukur kepada Allah karena kita tidak ditimpa apa yang menimpa dia. Tapi jangan kita masuk ke ranah justru menjadikan itu sebagai ajang untuk menghina, karena itu termasuk bagian dosa besar yang luar biasa, karena dia selevel dengan level tertingginya riba. Jadi yang ada dua perkara pada manusia membawa pada dosa kekufuran. Pertama, menghina nasab. Yang kedua, wanniyahatu 'alal mayyit, atau meratapi mayit. Jadi di sini sebenarnya yang membuat dia dilarang itu karena dia masuk dalam kategori dosa besar sampai pada tingkat seperti kufur walaupun belum keluar dari Islam. Dan sudah kita jelaskan tadi, kita harusnya lebih bisa menerima takdir Allah SWT karena mati sebuah fakta. Lalu kemudian kita tinggal menjalankan syariat Allah SWT. Kalau kita sayang pada mayit, mulai dia hembuskan nafas, sampai kita nanti hembuskan nafas, kita selalu beramal saleh buat dia yang dibolehkan dalam syariat. Memohon ampun, mendoakan, haji dan umrah, sedekah dan seterusnya. Kemudian juga yang tidak kalah penting tadi sudah kita sampaikan ya, kalau tidak termasuk pengikut Nabi, karena kata Nabi SAW, laisa minna tadi ya, man latamal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bid'awal jahiliyah, bukan golongan kami ya, orang yang ya, memukul-mukul badan ya, menampar pipi, merobek baju ya, berteriak-teriak dengan teriakan jahiliyah. Dan kata Syekh Muhammad Bugha menjelaskan tentang sabda Nabi SAW, bukan dari golongan kami, yaitu tidak termasuk pengikut agama kami yang mengikuti petunjuk kami. Begitu juga dengan Nabi SAW berlepas diri, tidak mau menganggap dia bagian daripada umat beliau atau tidak mau menolong orang yang niyaha. Sebagaimana disebutkan dari hadits Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dikatakan waja'a Abu Musa waja'an faghushiya alaihi. Abu Musa waji'a Abu Musa waja'an faghushiya alaihi. Bahwasanya Abu Musa al-Asy'ari pernah sakit parah kemudian sampai dia pingsan. Wa ra'suhu fi hijri imra'ati min ahlihi, dan kebetulan kepalanya itu berada di pangkuan salah satu dari wanita dari keluarganya. Fasahatil mar'atu min ahlihi. Ya. Kemudian perempuan itu pun berteriak, menjerit waktu lihat Abu Musa lemas dan pingsan, kebetulan lagi ada di pangkuannya. Falam yastati' an yarudda alaiha syai'an, dan pada saat itu tidak ada ya satupun ya, yang bisa, atau Abu Musa al-Asy'ari tidak bisa berbuat apa-apa karena pingsan, dan tidak ada juga orang yang bisa memberhentikan perempuan ini dari teriakannya. Falamma afaq, pada saat Abu Musa sadar dari pingsannya, qala ana bari'um mimma bari'a minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah aku benar-benar berlepas diri, karena disampaikan pada beliau tadi waktu Anda pingsan, perempuan ini nangis-nangis nih, tapi tidak disebutkan ini istrinya kah, ini ibunya kah, ini anaknya kah, pokoknya dia sempat bersandar di paha seorang wanita keluarganya dia, lalu dia pingsan. Perempuan itu merasa sedih, teriak-teriaklah dia, khawatir kalau Abu Musa ini meninggal dunia, dan itu cuma pingsan. Waktu dia sadar dan disampaikan informasi tersebut, beliau mengatakan, sungguh, kata Abu Musa, saya berlepas diri terhadap apa yang Nabi SAW telah berlepas diri darinya. Lalu beliau sebutkan, fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari'a minas sadiqah wal haliqah wasyaqah.
Ketahuilah bahwasanya Rasulullah SAW betul-betul berlepas diri dari wanita yang suka teriak-teriak, wanita yang mencukur rambutnya, dan wanita yang merobek-robek pakaiannya ketika terjadi musibah. Jadi jambak rambutnya, robek bajunya, teriak-teriak dengan doa-doa yang tidak benar. Nabi SAW berlepas diri pada orang-orang seperti ini. Itu juga kita sudah tahu tadi, hadis yang disebutkan oleh penulis bahwasanya dia akan diberikan pakaian dari timah, cairan timah, dan juga ada berisikan penyakit kudis, ya sudah kita sebutkan tadi hadisnya itu ya. Jadi ini poin yang harus digarisbawahi. Nah, ada hal yang perlu kita tambahkan di sini berhubungan dengan masalah niyaha ini, ya, yaitu kalau ada orang yang meninggal dunia, tadi sudah kita jelaskan kita tidak perlu bersedih-sedih, ya. Artinya kita jangan berlebihan, teriak, robek baju, pukul badan dan segala itu kita tinggalkan semua, tidak boleh ada dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana caranya kita menghibur diri? Kita memahami kalau ini ketakdir Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita bacakan tadi Ali Imran dan juga surah An-Nisa, bagaimana Allah SWT memastikan kematian pasti datang. Berarti kita nangis pun tidak ada gunanya karena tidak akan membuat dia hidup lagi. Kemudian kita tinggal segera, ya, setiap ada masalah ingat 6 huruf itu solusi. Apa solusinya? Dalam syariat, bukan solusi dari kita. Maka syariat mengajarkan kita agar memperbanyak pahala buat si mayit sesuai dengan syariat atau apa yang dibolehkan dalam syariat. Dan kemudian juga sekarang kita yang sedang tidak menghadapi musibah itu perlu untuk menghibur keluarga mayit supaya mereka tidak niyaha, supaya mereka tidak berlebihan dalam sedih. Di antara hal mendasar yang harus diperhatikan adalah bagaimana kita yang sedang tidak bersedih menghibur keluarga mayit. Biasa dinamakan dengan takziah, ya. Dan ini salah satu sunnahnya adalah bagaimana kita membawakan makanan, minuman, ya, ke rumah mereka. Bukan justru kita duduk-duduk makan di situ, minum di situ. Sudah mereka sedih, mereka yang harus siapkan lagi tenda, makanan, catering dan segala macam lah. Landasan hukumnya adalah hadis Abu Dawud dan Tirmidzi di mana waktu Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ini kakak kandungnya Ali bin Abi Thalib, lebih tua 10 tahun, meninggal di perang Mu'tah di Jordania. Ya, itu ada pemakaman di sana waktu beliau berperang dan meninggal. Nah, waktu meninggal Nabi SAW mengatakan kepada penduduk Madinah, karena dikubur di sana sampai berita kematiannya, Nabi mengatakan isna'u li ali Ja'far ta'aman fa inna qad atahum amrun syagalhum, ya, atau syagalahum. Buatlah makanan buat keluarga Ja'far karena mereka telah dihinggapi perkara yang telah menyibukkan mereka. Maksudnya mereka tidak sempat lagi untuk masak, untuk segala macam gitu ya. Maka kita yang datang menghibur mereka, meringankan itu. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa beliau jilid 24 halaman 316, yang disunnahkan ketika ada yang meninggal dunia adalah keluarga mayit yang dibuatkan makanan, bukan terbalik, mereka yang buatkan lagi buat para, ya, tamu-tamu yang datang. Nah, ada satu riwayat yang unik sekali. Riwayat ini perlu kita garis bawahi, ya. Riwayat yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disebutkan di jilid 2 beliau dalam musnadnya di halaman 204 dari hadis Jabir atau Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu. Hadis Jarir bin Abdullah, beliau mengatakan kunna na'uddul ijtima'a ila ahli al-mayyiti wa sani'at at-ta'ami ba'da dafnihi minan niyaha. Kami di masa dulu waktu hidup bersama Nabi SAW dan setelah Nabi meninggal, ini Jarir adalah sahabat Nabi. Dia bilang kami menganggap berkumpul di kediaman mayit dan makan yang dibuat oleh keluarga mayit, sehingga kami yang datang yang dikasih makan setelah penguburan si mayit adalah merupakan bagian daripada niyaha. Nah, kita kan sedang bahas niyaha nih. Jadi ini bagian daripada niyaha. Sehingga dari hadis ini cukup banyak pendapat-pendapat ulama, di antara dinukil dari kitab tadi Al-Mawsu' Al-Kuwaitiyah atau Al-Fiqhiyah di Kuwait, ya. Itu tentang kumpulan fatwa-fatwa itu di jilid 12 halaman 290 disebutkan bahwasanya keluarga dia terlarang dalam syariat keluarga mayit membuat makanan untuk warga karena hal tersebut malah menambah kesedihan mereka, malah menjadi beban kesulitan mereka.
Imam Syafi'i rahimahullah ini menyebutkan di dalam buku beliau di jilid 1 halaman 318. Beliau mengatakan wa akrahun niyaha 'alal mayyit ba'da mauti, dan aku sangat membenci, kata beliau, niyaha pada mayit setelah kematiannya. Teriak-teriak tadi, jambak-jambak rambut, pukul-pukul badan, robek baju gitu ya. Kata beliau, wa an tandubahun naihatu 'alal infirat. Dan juga ya, tidak boleh orang bersedih ya. Dan aku tidak suka, kata beliau, jika bersedih tersebut dilakukan seorang diri. Jadi sampai berlarut-larut berhari-hari, sampai seakan-akan dia sudah tidak mau lagi lanjutkan hidupnya. Itu kata Imam Syafi'i itu tidak boleh ya. Lakin yu'azza ya bima amarallahu azza wa jalla minas sabri wal istirja. Tapi yang dilakukan adalah sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan, yaitu bersabar dan mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, wa akrahul ma'tam wa hiyal jama'ah. Dan aku juga sangat membenci, kata beliau, berkumpul-kumpul di kediaman mayit. Wa innam yakun lahum buka, walaupun mereka tidak tangis-tangis, tapi kumpul-kumpul rame-rame di rumah mayit ini, itu tidak dibolehkan. Fa inna dzalika yujaddidul hazan, karena itu hanya akan memperbaharui rasa sedih. Lalu bagaimana kita jalankan kalau kita takziah? Datang, ya, bawain makanan, doain sabar ya. Di antara riwayat itu Nabi mengatakan kepada keluarga mayit di masa beliau, a'adhamallahu ajrakum, semoga Allah agungkan pahala kalian. Inna lillahi ma'ata, milik Allah yang dia beri, walillahi ma'akhad, milik Allah yang dia ambil, wa kullu syai'in indahu bimiqdar, semuanya di sisinya berjalan sesuai dengan takdir yang sudah ditentukan. Lalu Nabi SAW pulang. Jadi gak lama-lama gitu ya. Takziah itu sangat bagus ya. Saya pernah melihat ada waktu salah satu kerabat kami meninggal di Jawa Timur. Ada beberapa jemaah yang sangat faham hadis ini, saya lihat gitu ya. Mereka datang ucapin salam bahkan tidak duduk. Mereka datang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kemudian semoga sabar ya, semoga insya Allah diberikan pahala yang besar. Segala macam doakan, kami pamit ya, assalamualaikum. Jalan mereka dengan cuma bawa sedikit makanan. Saya melihat ini luar biasa nih, orang seperti ini sudah sangat faham bagaimana contoh dari Nabi SAW. Ini tidak datang, duduk sampai 3-4 jam, 6 jam, duduk di situ, makin menunjukkan supaya menunjukkan kepedulian kepada keluarga yang sedang mayit. Dia juga sedih, memperlihatkan sedihnya, dia nangis-nangis. Bahkan yang lebih parah, ada orang yang jual jasa tangisan. Ya, ada yang jual jasa tangisan, datang ke kematian untuk nangis, ya, supaya menunjukkan kesedihan, gitu. Dan itu dibayar. Itu luar biasa itu ya. Maka ini harus hati-hati. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan dalam kitab Majmu' beliau. Majmu'nya Imam Nawawi itu cukup banyak jilidnya ya. Di jilid 5 di halaman 320. Wa amal islah alul mayyit ta'aman ya. Wa jama'un nasi alaihi falam yanqul fihi syai'un wa huwa bid'atun ghairu mustahabba. Kata Imam Nawawi dalam mazhab Syafi'i ini. Indonesia kan banyak mengaku mazhab Syafi'i. Tapi mereka tidak ikutin apa yang Imam Syafi'i katakan, apa yang dikatakan Imam Nawawi. Kata Imam Nawawi, adapun yang dilakukan keluarga mayit dengan membuatkan makanan dan mengumpulkan orang-orang di kediaman mayit, maka tidak ada tuntunan dalam hal ini. Hal itu termasuk bid'ah yang tidak dianjurkan. Perkataan Imam Nawawi dalam mazhab Syafi'i mengatakan itu bid'ah. Demikian perkataan penyusun kitab Asy-Syamil. Lantas Imam Nawawi pun menukil hadis Jabir bin Abdullah tadi di atas. Kalau Jabir mengatakan kami menghitung dulu di masa kami, di masa Nabi SAW, di masa para sahabat, kumpul-kumpul di rumah mayit gitu kan. Itu termasuk perbuatan ya yang tidak diperintahkan begitu ya. Sebagaimana tadi kata, atau termasuk dalam niyaha, Ini penting sekali untuk digarisbawahi. Oleh karena itu Ibnu Taimiyah mengatakan wa amma sana'atu ahli al-mayyiti ta'aman yad'una an-nas ilaihi fa hadha ghairu masyru'in wa innama huwa bid'atun. Adapun jika keluarga mayit yang membuat makanan dan mengundang jamaah untuk datang seperti ini tidak ada tuntunan, bahkan termasuk perbuatan bid'ah. Ini perkataan ulama ya, kita cuma dinukil dari Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah jilid 24 halaman 316. Jadi sebenarnya yang sesuai dengan sunnah itu ada batasan-batasan juga. Kita datang tidak berlama-lama, bahkan hanya 3 hari. Dicontohkan oleh Nabi SAW maksimal 3 hari. Jadi 7 hari, 40, 100 ribu, tidak pernah ada sunnahnya. Tidak pernah ada sunnahnya. Tapi dinukil oleh orang dan mengatasnamakan Islam.
Disebutkan ya di matan Abi Syuja' atau matan Al-Ghaya wat Tagrib ya. Ini perkataan wa yu'azza ahlahu ila thalathati ayyamin min dafnihi ya. Dan keluarga mayit ditakziah selama 3 hari setelah pemakaman si mayit ya. Dan ini dinukil dalam mazhab Syafi'iyah. Dalam mazhab Imam Syafi'i seperti itu. Begitu juga dengan mazhab jumhur ulama, Imam Ahmad dan seterusnya, mereka sepakat mengatakan itu 3 hari dalam takziah tersebut. Dan cukup banyak pendapat ulama-ulama dalam masalah ini tentunya yang berhubungan dengan intinya hadis Jarir tadi, Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, yang beliau mengatakan kumpul-kumpul di rumah mayit, kemudian ngobrol-ngobrol di sana dan segala macam. Ini adalah bagian daripada niyahah, sengaja mengajak orang untuk berkumpul. Ya. Jadi banyak orang juga salah faham Bapak Ibu sekalian, mereka anggap takziah itu adalah untuk mayit. Ini keliru. Takziah bukan untuk mayit, tapi untuk keluarga mayit. Kita sedang menghibur keluarga mayit. Jadi nggak usah zikir di situ, duduk buat ritual, itu nggak perlu, karena bukan untuk mayit. Terus bagaimana dengan mayitnya Ustaz? Mayitnya itu mulai dia hembuskan nafas, sampai kita hembuskan nafas, doain terus. Bukan di hari ketiga, hari ketujuh, setiap saat, sampai kita pun meninggal. Nah itu sunnahnya, gitu kan? Kita doakan si mayit, bukan di waktu-waktu tertentu. Saya tutup dengan pengalaman, ada pengalaman yang saya pernah ngisi, kebetulan waktu itu kalangan teman-teman artis semua waktu itu, saya ngisi di rumah salah satu mereka, kumpul banyak sekali orang, Insya Allah ratusan orang waktu itu. Kemudian pada saat pulang, karena saya lagi nggak bawa kendaraan, ada satu driver di situ, driver pemilik rumah ya, sahibul baitnya, itu ngantar saya pulang. Terus dia bilang, Ustaz, saya ini bukan Muhammadiyah, bukan NU, saya mau nanya gitu. Saya bilang silakan Pak nanya. Dia bilang minggu lalu ayah saya meninggal dunia. Ini bahasa dia. Dia bilang saya cuma berdua di mobil. Dia bilang saya minggu lalu ayah saya meninggal. Tapi saya bingung. Saya dihubungi sama kiai dari kampung, ditanya kamu mau ambil paket yang mana? Ya. Terus dia tanya paket apa? Ya paket 3 hari, 7 hari, ya 40 hari itu paket, dijual paket. Ya. Jadi dia tanya lagi, seperti apa maksudnya? Ya kamu siapin uang, saya tinggal datangkan orang, nanti ada yang mengaji, ada yang berzikir gitu ya. Terus saya belum jelasin hukum, dia bilang begini, fitrahnya, alaminya orang ini secara alami dia faham gitu ya. Dia tidak tahu hukum, dia baru mau tanya. Terus dia bilang sama saya bingung Ustaz, kok saya sudah sedih, saya malah dibebankan lagi ya. Sampai kadang-kadang mereka tuh di kampung ada yang jual sawahnya, jual sapinya, utang sama orang. Padahal sebenarnya mereka yang harus dihibur gitu kan. Nah ini hukum syar'i yang benar. Kita harus menyampaikan supaya jangan disalahfahami. Ya. Juga ada pengalaman dulu mertua kami pernah meninggal di Jawa Timur. Kebetulan saya waktu itu yang urus jenazahnya. Dan kami setelah kuburkan jalankan sunnah Nabi. Berceramah di atas kuburan itu mengingatkan tentang bagaimana prosesi ruh keluar. Nabi SAW sampaikan begitu pada saat ada seorang sahabatnya meninggal. Ruh orang mukmin bagaimana, ruh orang kafir bagaimana, kemudian bagaimana kuburannya jadi taman dari taman surga atau lubang dari lubang neraka. Kalau dia beriman taman dari taman surga, kalau dia orang kafir lubang dari lubang neraka. Hadis yang cukup panjang. Setelah itu kami bilang, insya Allah kalau ada memang sangkutan orang tua kami ini dengan salah satu bapak ibu sekalian atau mungkin bisa disampaikan kepada siapa saja, tolong datang kepada kami. Kalau utang piutang misalnya kita bisa selesaikan. Kalau ada kesalahan tolong dimaafkan. Dan kami akan buka rumah kami takziah selama 3 hari. Saya subhanallah tidak tahu tradisi di situ seperti apa. Kemudian selama takziah rupanya mereka perhatikan. Kita tidak ada zikir, tidak ada wirid, tidak ada baca Quran. Kita betul-betul ada tamu datang, kita sambut. Kita juga tidak siapin makanan dan minuman. Karena memang nggak memungkinkan pada saat itu dan memang sunnah Nabi untuk tidak kita siapkan kan gitu. Terus ada satu kiai datang kepada saya dan duduk hanya ngobrol. Setelah hari ketiga, dia bilang, Ustaz saya mau bertanya, emang seperti ini sunnahnya? Saya bilang iya. Kok memang, dia bilang gini, kok memang lebih tenang ya? Kondisinya kok lebih tenang. Saya bilang, ini sunnah Nabi Pak yang kami ketahui. Ya, dan memang ada hadisnya begini, ada hadisnya begini. Saya sebutin hadis-hadisnya. Alhamdulillah beliau bisa faham gitu, merespon itu ya, dan menghargai bagaimana yang kita tentukan di keluarga. Karena mereka tidak seperti itu biasanya. Pasti sudah sangat heboh itu ya selama 3 hari dengan berbagai macam ritual. Bahkan kadang-kadang lebih menanamkan dan menambah kesedihan bagi
keluarga mayit. Ya Allahul Musta'an. Allah tempat kita meminta pertolongan. Yang jelas, Bapak Ibu sekalian, ada satu konsep dasar. Kita kalau ngikutin sunnah, pastikan Anda dapat dua hal. Mudah dan murah. Itu pasti. Kalau lawan sunnah, bid'ah, susah dan mahal. Ini orang mati nih. Coba ikutin sunnah. Kain kafan, ya, mandikan, sholati, kuburkan. Kuburannya juga gundukan tanah. Mudah, murah. Coba kalau bid'ah, harus ada bangunan, harus ada lampu, harus ada yang baca ini, harus ada... Jadi susah, kan gitu. So, hampir semua begitu. Coba kita terapkan sunnah Nabi SAW, kita akan temukan dua hal. Mudah dan murah sekali. Semuanya begitu. Tapi kalau sudah bentrok dengan sunnah, itu akan sulit sekali. Sama orang jalankan perintah agama, orang nikah, mudah dan murah sebenarnya. Dia nikah, dia sudah selesai. Dia tinggal jalan. Tapi kalau dia, naudzubillah, masuk dalam bab zina, itu akan susah. Akan sulit. Itu sudah seperti itu hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam.